Iya, nanti kita di padang. Santai. Kaki kelihatan? Ketinggalan itu? Kaki mah aman, cuman wajah kita aja sama badan, setengah badan. Yap. Aduh, ini ada siapa yang datang ini? Tes 1 2 3. Ya, Clear? Sip. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, telah bersama kita, telah hadir di tengah-tengah kita. Ini seorang akademisi muda. Ya Allah, Pak. Oke, kita melepaskan atribut di sini. Oke. Aduh, kok saya tegang ini. Ada tidak? Teman-teman, biasanya saya kan di posisi sebagai host. Hari ini saya akan dibedah habisin, kebetulan Padekan turun tangan. Mangga. Oke, kali ini saya ingin menjadi host lah. Oke, untuk menyelang waktu, oke, para pendengar The Pote dan juga para subscriber The Pote. Oke, kita telah bersama kita ini Kang Imam Sahal Ramdhani, akademisi muda dan juga tidak diragukan keilmuannya di bidang sosial dan juga di bidang hadis dan lain sebagainya. Oke, kali ini kita akan mungkin berbincang sedikit. Pak Imam, saya melihat bahwa produktivitas IAT sekarang ini kan menuju ke arah tren-tren yang menuju pada digitalisasi ilmu. Nah, kaitannya dengan podcast lah, kita ngobrol dengan podcast. Kira-kira bagaimana nih pandangan seorang akademisi muda, seorang Imam Ramdhani memandang masa depan podcast itu seperti apa? Kira-kira bisa di... Ya, jadi teman-teman, saya sangat tersanjung. Ini saya dipuji-puji oleh Padekan, Kang Ahmad ya. Sama-sama kita emang lahir dari tradisi yang sama kan, dari tradisi Jogja. Kita hadir dari tradisi yang santuy ya. Santuy. Tradisi yang sangat jenaka di Jogja. Saya juga tahu, Pak Ahmad juga lahir dalam ruang-ruang kafe, ruang-ruang jenaka, kadang juga masuk ke masjid. Kadang. Jadi kalau tadi Pak Dekan kemudian mengangkat derajat saya, asik sebagai akademisi muda. Beliau juga sebenarnya sesama akademisi muda juga gitu kan, yang turun ilu-biung di dalam wacana-wacana ilmu sosial kalau Pak Dekan. Nah, kalau saya tahunya cuma hadis, jadi saya masukin di ruang-ruang hadis. Kaitannya dengan ruang-ruang digital saat ini seperti yang tadi ditanyakan oleh Pak Dekan, betul Pak Dekan. Jadi memang jika kita melihat tren masyarakat akademis beberapa dekade ke belakang itu memang didominasi oleh wacana teks gitu kan, wacana teks, diskusi-diskusi yang kemudian bersifat tatap muka langsung dan sebagainya. Sedangkan sekarang itu pergerakan wacana, pergerakan informasi itu sangat cepat justru di dunia-dunia digital, di dunia maya. Jadi wacana-wacana tentang hadis, tentang Quran, tentang filsafat, tentang apapun itu kemudian bisa cepat masuk kepada halayak dengan media-media digital. Maka kita di Prodi sesuai dengan diskusi dengan Pak Dekan, dengan Pak Wakil Dekan, Pak Otong, dengan Kang Fahmi dari Kaprodi gitu kan, kita kemudian mencari ide segar kira-kira bagaimana kemudian menyampaikan ide tentang pengetahuan itu kepada teman-teman secara cepat dan menyenangkan. Makanya bentuknya kemudian menjadi sebuah bentuk podcast. Oke. Jadi memang menurut Kang Imam ini memang satu wahana, wahana yang memang prospek ya. Apakah dalam kurun waktu misalkan 5 tahun, 10 tahun podcast ini masih relevan? Gimana itu kan kira-kira? Kalau untuk sementara saya melihat kecenderungan dari para penikmat diskusi, para penikmat kajian itu ada kecenderungan pola kejenuhan atas pola visual. Makanya kemudian ada teman-teman ataupun para penikmat di kajian diskusi itu yang senangnya dengar suara doang. Jadi dia lebih menikmati saat diskusi itu dengar suara, jadi pakai headset, kemudian entah itu di tempat tidur atau di tempat yang dia dengerin aja, nggak lihat gambar video. Itu kecenderungannya. Makanya tingkat pendengar di podcast kita itu dari grafik statistikanya juga tinggi. Karena ada yang senang dengernya suara doang, apalagi malam-malam nggak bisa tidur nih, gitu kan. Jadi teman-teman yang nggak bisa tidur itu akhirnya jam 10 malam, jam 11 malam istilahnya insomnia gitu kan. Akhirnya dia dengerin headset, dengerin diskusi, akhirnya bisa tidur di bawah. Tapi ada juga yang
ngerasa kurang puas dengan suara aja. Jadinya akhirnya dengerin suara, pengen dengan videonya. Makanya usul pengen video, maka kita buatkan medium YouTube ini untuk menampung itu. Tapi kemudian kata Pak Dekan tadi, bagaimana 5 sampai 10 tahun ke depan? Arahnya seperti apa? Saya memprediksi bahwa untuk 1 tahun 2 tahun ke depan podcast maupun YouTube ini masih relevan. Tapi setelah itu karena perkembangan teknologi sangat pesat, bisa jadi mediumnya nanti bergeser kembali. Entah itu ada startup lagi, ada perusahaan-perusahaan lagi, entah ada media lagi yang baru. Bisa jadi bahkan nanti sistemnya bisa jadi berbentuk hologram misalnya. Hologram. Ya kan? Saya membayangkan bagaimana ya. Ya kan nanti mah jadi orang kalau mau nonton ada kajian muncul di layar apanya misalnya jam tangannya gitu kan. Ada wajah saya lagi ngomong, saya terus Kang Hamad gitu kan, ada hologramnya gitu seperti di film-film ya, macam begitu ya. Oke. Saya juga melihat ini Kang, ada kecenderungan ini menurut data bahwa relatif orang Indonesia ini memang secara budaya literasi membaca memang tergolong yang mungkin relatif rendah. Tidak dikatakan rendah tapi relatif rendah dibanding dengan mungkin ya negara lainnya yang dikatakan negara maju dalam tanda kutip. Apa mungkin ini menjembatani gap itu atau bagaimana? Karena saya rasa ya podcast tren sekarang itu kan memang diisi oleh hiburan-hiburan yang sifatnya entertain. Apakah mungkin dalam konteks keilmuan ini bisa disajikan secara entertain juga? Gimana itu kira-kira? Ya betul, apa yang disampaikan Pak Dekan teman-teman. Jadi kita ingin menyelipkan wacana-wacana akademik, informasi-informasi dan pengetahuan-pengetahuan yang biasanya disajikan dalam ruang-ruang yang serius, di dalam bahasa-bahasa yang berat, kemudian dikemas dalam bahasa-bahasa yang sederhana, yang jenaka. Betul Pak Dekan. Jadi kemudian masuk di dalam media podcast itu untuk tadi mensederhanakan atau meriangkan bahasa-bahasa yang kaku dari ruang-ruang akademis. Gitu ya. Karena ya itu tadi, kalau orang disuruh baca ya Pak Dekan ya, itu memang suka ngantuk gitu. belum udah gitu. Tapi kadang kalau kemudian menyimak orang kan ada kemampuan orang itu dalam pola belajar itu yang menggunakan model pendengaran, ada yang menggunakan model penglihatan gitu kan, ada yang model pembelajaran yang lain. Nah, bagi yang teman-teman mungkin sudah bosan, sudah jenuh dengan membaca, itu bisa masuk di medium ini yang ada selipan wacana-wacana dan informasi akademik lainnya. Saya kira memang kata kuncinya berarti dari penjelasan Kang Imam ini ada satu titik krusial, yaitu narasi. Narasi. Ya kan? Kita memang perlu meningkatkan narasi-narasi keilmuan dengan renyah. Nah, salah satu keunggulan seorang host yang asli di sini yaitu dengan menarasikan hal-hal yang dalam tanda petik serius, yang mengurutkan dahi itu bisa kemudian dicairkan. Nah, saya kira harapan ke depan mungkin bisa diproyeksikan pembahasan keilmuan ini dinarasikan dengan renyah, dengan bahasa yang sehari-hari. Nah, saya percaya kepada jenengan. Kepercayaan dari Pak Dekan tadi itu akan menjadi titah bagi saya kan. Teman-teman, saya sebagai prodi kan, beliau sebagai dekan. Nah, karena memang Pak Dekan kita ini alim dan bijaksana. Jadi memerintah tapi dengan bahasa yang halus, itu luar biasa beliau. Ini tim. Tim. Tidak person ya. Dan kelebihan dari Pak Dekan kita ini karena beliau masih muda. Jadi kemuda itu menjadi sebuah kelebihan tersendiri. Jadi tentu saja gerbong lokomotif dari Fakultas Usuluddin Studi Agama yang punya dari namanya punya sejarah yang seram gitu ya Pak Dekan ya. Kadang orang menganggapnya seram, kaku atau textbook banget karena udah Usuluddin gitu, studi agama udah wah gitu. Tapi dengan gerbongnya dikomandoi oleh Pak Dekan yang masih muda, ide-idenya segar, kami pun di prodi merasakan aura yang sama-sama segar. Jadi kita bisa bergerak lincah ke sana kemari, bisa riang untuk mencairkan ide-ide kita, karena ya gerbongnya masinisnya atau lokomotif yang paling depannya juga segar gitu Pak Dekan. Insyaallah nanti kita akan aplikasikan tadi saran dari Pak Dekan tentang kemudian wacana-wacana ilmiah itu kemudian kita kemas kembali di dalam konten-konten ini. Sepakat. Sampai di sini kita sepakat. Jadi teman-teman nanti
kedepannya kita bikin semacam konten yang di dalamnya misalnya membincangkan tentang isu apa gitu ya, Pak Dekan ya, teori apa. Misal begini, Pak Dekan ini wacana ilmu sosialnya kuat, jadi teman-teman yang senang dengan riset lapangan, teori-teori sosial, entah itu misalnya Clifford Geertz misalnya, atau Spradley, ataupun misalnya siapa lagi saya kurang paham ya, nanti harus nanya ke Pak Dekan yang ahli bidang itu. Jadi teori-teori ilmu sosial itu nanti kita kemas, nanti Pak Dekan misalnya ngomong lagi dengan saya atau dengan host siapa lagi untuk membedah tentang itu gitu Pak Dekan ya. Betul saya. Mungkin cukup ya kan. Sampai di sini mudah-mudahan ini bukan rokat terakhir. Ya. Tapi ini bagian dari rokat awal. Asik. Bagus nih kata-kata. Saya suka. Kira-kira begitu. Terima kasih para pendengar setia The Pote ya, di podcastnya Prodi Ate ya. Podcastnya Prodi Ate. Selamat siang dan juga tetap sehat dan juga menjaga kewarasan jiwa. Kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Dadah teman-teman. Terima kasih lagi Pak Dekan. Ya. Siap. Oke. Cut.